Pak Doni untuk Dalam konferensi pers virtual pada 7 Agustus lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan 3 opsi kurikulum kepada satuan pendidikan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Di antaranya, tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Fleksibilitas dalam untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK, kami telah menyusun kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru. Ini adalah untuk semua jenjang. Jadi secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita, kurikulum nasional kita. Dan jangan lupa, ini bukan kurikulum yang dipaksakan, ini adalah kurikulum opsi alternatif yang bisa dilakukan kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini, itu juga tidak apa-apa. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, bidang pendidikan Retno Listiarti mempertanyakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan 3 opsi kurikulum kepada satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Ia menyebut kebijakan ini akan menyebabkan ketidakjelasan dalam sistem belajar siswa. Pertama, saya melihat tidak ada ketegasan ya. Artinya ketegasan adalah ini masih disuruh memilih. Padahal dalam situasi darurat itu sebaiknya tidak memilih, tetapi ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Nanti sekolah-sekolah dia atau dinasnya. Jadi gurunya maunya kurikulum darurat, tapi kepala sekolahnya maunya kurikulum 2013. Lalu dinasnya maunya kurikulum 2013, padahal sekolahnya maunya kurikulum darurat. Kan pasti sekolah patuh pada dinas. Guru pasti patuh pada kepala sekolah. Nah, yang kemudian menjadi korban siapa? Anak-anak. Selain itu, Retno juga menyebut seharusnya Nadiem secara tegas menerapkan kurikulum darurat yang telah dibuat untuk meringankan beban guru dan anak-anak dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.